إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian dengan wasiat takwa. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah beruntung orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru yang diadakan dalam agama yang telah sempurna ini, dan setiap perkara yang baru merupakan sebuah kesesatan, dan setiap kesesatan diancam dengan api neraka. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bulan Ramadan. Semoga kesempatan ini terus Allah berikan kepada kita sampai kita berada pada akhir Ramadan, dan terus Allah berikan kesempatan kebaikan-kebaikan kepada kita agar bertambah pahala-pahala kita dan bertambah amal saleh kita. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah bahwasanya orang yang menjumpai Ramadan berarti dia telah diberikan nikmat yang luar biasa. Dia telah diberikan nikmat yang besar, yang dengannya dia bisa menambah amal saleh, yang dengannya dia bisa menambah ketaatan kepada Allah, dia bisa menambah pahala-pahala yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis bahwasanya seorang sahabat Nabi SAW bernama Talha bin Ubaidillah menceritakan bahwasanya ada dua orang yang sama-sama hijrah dan sama-sama masuk Islam. Yang pertama, mujtahidun fil ibadah, orangnya rajin ibadah dan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia meninggal mati syahid. Yang kedua, dia hidup setahun lagi setelah saudaranya yang pertama tadi. Kemudian Talha bin Ubaidillah bermimpi. Dia bermimpi dia berada di depan pintu surga. Kemudian dipanggil untuk masuk ke dalam pintu surga orang yang kedua, bukan yang pertama, bukan yang rajin ibadah, bukan orang yang berjuang jalan Allah,
Tapi orang yang biasa-biasa, dia dipanggil masuk surga duluan. Kemudian setelah itu baru saudaranya yang pertama tadi dipanggil masuk surga. Adapun Talha bin Ubaidillah, dia tidak dipanggil karena dia belum saatnya. Kemudian dia terbangun karena dia masih hidup, ya. Dia terbangun dan menceritakan mimpi ini kepada Rasulullah SAW. Manusia pun takjub. Kenapa orang yang dipanggil adalah bukan orang yang rajin ibadah, bukan orang yang mati syahid yang dipanggil pertama kali untuk masuk surga. Ternyata orang yang kedua, yang biasa saja tapi dia hidup lagi setahun setelah saudaranya meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa yang mau diherankan, kata Rasul, orang yang kedua ini dia mendapati setahun lagi setelah saudaranya meninggal dunia, dia mendapati Ramadan, dia mendapati Ramadan dan beramal di bulan Ramadan, sehingga amalan tersebut mengalahkan amalan saudaranya yang rajin ibadah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa ikum jami'an. Maka orang yang baik, orang yang terbaik adalah orang yang panjang usianya dan baik amalannya, ya. Kata Rasulullah SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik dari kalian orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya, baik amalannya. Jadi bertambahnya usia ini dan dijumpakannya kita kepada Ramadan merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung. Maka jangan sia-siakan keberadaan kita di bulan Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan waktu demi waktunya, menit demi menitnya di bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Perbanyaklah amal yang saleh. Jadikanlah Ramadan kita itu indah. Jadikanlah Ramadan kita itu indah dengan puasa kita, dengan qiyam Ramadan kita, dengan sedekah kita dan amal-amal saleh yang lainnya. Jadikan Ramadan bermakna. Jangan kita seperti orang berinteraksi dengan Ramadan seperti berinteraksi dengan bulan-bulan yang lain selain Ramadan, sehingga dia keluar dari Ramadan seperti dia tidak pernah masuk ke dalam bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa ikum jami'an. Ramadan merupakan musabaqatun ilal khairat. Ramadan merupakan perlombaan menuju kebaikan. Tatkala seorang masuk ke dalam area Ramadan, maka dia telah masuk ke dalam area beraneka ragam macam amal saleh. Dia telah masuk ke dalam area musim ibadah yang seharusnya dia manfaatkan. Allah siapkan di bulan Ramadan pengampunan dosa. Allah siapkan di bulan Ramadan al-'itqu minan nar, dibebaskan dari neraka. Allah siapkan di bulan Ramadan satu malam yang amalannya ketika itu melebihi dan lebih baik daripada 1000 bulan di selain Ramadan. Ini jaizah, ini hadiah-hadiah Allah siapkan bagi orang-orang yang betul-betul memanfaatkan Ramadan, menjadikan Ramadannya indah dengan siamnya, dengan qiyamnya, dan dengan salat, dan dengan dia melakukan atau menjalankan malam Lailatul Qadar, dia isi dengan kebaikan-kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa ikum jami'an. Wa iyyakum, dan hindarilah oleh kalian pembatal-pembatal yang menjadikan Ramadan kalian sia-sia. Hindari oleh kalian pelanggaran-pelanggaran tatkala sudah berada di dalam area musabaqah Ramadan,
area perlombaan Ramadan, hindari pelanggaran-pelanggaran di sana. Di antara pelanggaran-pelanggarannya adalah seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya juga seseorang yang berpuasa bukan karena Allah, tapi dia puasa karena manusia puasa. Dia ikut puasa. Dia puasa karena takut diomongi sama orang, takut dicela orang tidak puasa. Dia puasa karena ingin pujian dari kawan-kawan. Ini semuanya pelanggaran-pelanggaran di dalam musabaqah Ramadan. Di antaranya juga pelanggaran di dalam Ramadan, dia puasa namun dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan menipu, jual beli masih nipu, omongannya masih dusta, perbuatannya masih curang. Ini pelanggaran di dalam dia mengikuti musabaqah Ramadan, di dalam mengikuti perlombaan di bulan Ramadan. Berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaula zur wal amala bi fa inna Allah laysa lillahi hajah fi an yada ta'ama syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan curang, perbuatan menipu, maka Allah tidak berhajat dengan puasa dia, dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh. Ini pelanggaran di dalam Ramadan. Allah tidak butuh peserta seperti ini. Allah tidak butuh orang yang ikut puasa Ramadan tetapi masih seperti ini. Allah tidak membutuhkan dia. Rasulullah SAW membimbing kita tatkala kita berada di bulan Ramadan. Beliau mengatakan dalam sabda beliau, "Fa idza kana shaumi ahadikum, fa idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab. Fa in syabahu ahadun aw qatala falyaqul inni mar'un shaim." Apabila dia berada di dalam hari puasanya, maka jangan dia berkata perkataan yang keji, perkataan yang kotor. Janganlah dia berteriak-teriak, berkata dengan sesuatu yaitu yang tidak layak baginya. Yatakalam bima la yanbaghi, berbicara dengan sesuatu yang tidak pantas baginya, teriak-teriak. Apabila ada orang yang mencacimu atau mengajak berkelahi, falyaqul inni mar'un shaim, maka katakanlah aku adalah seorang yang berpuasa. Ini bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga puasa kita ini. Menjaga puasa kita ini dari hal-hal yang sia-sia, dari hal-hal yang berbau dosa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, laisa shaim al-imsaku minas syarri wa ta'am fahasab. Bukanlah puasa itu menjaga dari makan dan minum saja, namun puasa itu menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah pertama saya cukupkan. Barakallahu lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lis-sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ittaqullah wa man ittaqahu waqah. Bertakwalah kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepadanya niscaya dia akan menjaganya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Ramadan madrasatun tarbawiyatun 'azimah. Ramadan adalah sekolah pendidikan yang sangat besar yang membentuk manusia yang berada di bulan Ramadan menjadi manusia muttaqin. Dan karena inilah Allah syariatkan puasa. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil orang-orang yang taat kepadanya dengan panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan menjalankan syariatnya, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Dan puasa itu sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa bukan hal yang baru, bukan hal yang berat. Semua orang puasa. Allah memiliki hikmah yang agung dalam persyariatan puasa ini. Apa hikmah tersebut? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah wahai jamaah sekalian, kenapa seseorang berani meninggalkan makan dan minum di bulan Ramadan? Karena siapa dia meninggalkan? Ta'atan lillah, karena mentaati Allah. Ini ketakwaan. Ini adalah ketakwaan. Tatkala seseorang meninggalkan lillah, meninggalkan makan minumnya yang biasa dia makan pagi-pagi, sarapan pagi, makan siang, sore dia makan cemilan, dia tinggalkan semua itu di bulan Ramadan. Mengapa? Lillah. Dia tinggalkan karena Allah. Ini adalah ketakwaan. Maka ketahuilah dan maknailah ketakwaan ini. Ketakwaan adalah meninggalkan yang Allah haramkan. Tatkala seseorang bisa meninggalkan yang Allah haramkan di bulan Ramadan, maka semestinya dia juga meninggalkan yang Allah haramkan di luar Ramadan. Inilah ketakwaan. Karena Rabb Ramadan adalah Rabb bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan juga Allah yang kita sembah di selain Ramadan. Maka tatkala kita tinggalkan yang haram di bulan Ramadan, tinggalkan yang haram-haram di selain Ramadan juga. Itulah ketakwaan. Dan orang yang keluar dari madrasah Ramadan, betul-betul dia keluar dengan aturannya dan tidak melanggar larangannya, maka dia keluar dengan membawa gelar muttaqin. Dia akan keluar dengan membawa gelar orang yang bertakwa. Dan ketakwaannya ini hendaklah dia teruskan di luar Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa ikum jami'an. Maka Ramadan ini jamaah sekalian rahimakumullah, kesempatan yang terbesar untuk membentuk kita menjadi diri-diri yang bertakwa kepadanya. Kesempatan yang besar untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan kita memulai hidup yang baru, memulai lembaran yang baru lagi. Kita isi dengan ketakwaan sampai akhir batas usia kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwasanya ada orang dia berjumpa dengan Ramadan, namun tatkala keluar dari Ramadan bukan menjadi orang yang berhasil, bukan menjadi orang yang membawa pahala yang Allah janjikan, namun dia menjadi orang yang celaka. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Radima anfu rajul," celakalah seseorang, dakhala alaihi Ramadan, dia berjumpa dengan Ramadan, summan salha falam yughfar lahu. Lalu Ramadan keluar, dia tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya dia bisa meraih sedikitlah ampunan dari Allah di bulan yang sangat berkah ini, bulan berbagi, bulan penuh dengan beraneka ragam macam ibadah dan ketaatan. Tidak sedikit pun dia ambil, bahkan dia keluar dalam keadaan khasarah, dalam keadaan rugi,
dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Afani Allahu jami'an. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari termasuk orang-orang yang seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan diri kita betul-betul sungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Kita betul-betul puasa iman dan wahtisaban, tarawihnya iman dan wahtisaban, Lailatul Qadarnya juga iman dan wahtisaban, dan kita hindari pelanggaran-pelanggaran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Innahu huwa jawdul karim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna mimman shama ramadana imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman qama ramadana imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban innaka antal jawdul karim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.